dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala alihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين معاشر المسلمات من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والبنين والبنات, para alim ulama, nenek ama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, musyahidin, musyahidat, jemaah yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, nikmat Allah senantiasa kita terima. Mudah-mudahan kita senantiasa pula mensyukurinya. Hari ini Allah beri kita waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan juga azam dan keikhlasan sebagai tanda syukur kita kepadanya. Semoga Allah mudahkan kita belajar ilmu, memahami, kemudian mengamalkannya. Dan semoga juga menjadi penabung pahala bagi kita yang kita buka insyaallah di saat kita bertemu dengannya. Kaum muslimin, kaum muslimah dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang sekarang kita pelajari hadis-hadisnya melalui kitab Imam Muslim Ibnu Hajjaj An-Nasaburi rahimahullah ta'ala. Semoga salawat dan salam kita berbuah syafaat insyaallah di hari kiamat nanti.
dan kita semakin dibuat Allah mencintai Nabi sehingga ringan dan mudah untuk mengikuti. Selalu bersambung pula kepada sanak anak keluarga, keluarganya, anak istri, cucu cici dan keturunannya, para sahabat yang dulu setia berjihad bersamanya, yang menyambung estafet dakwahnya, para tabi'in yang menyambut dengan sukacita ajaran Nabi dan para sahabat, dan para ulama, serta seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, masih dalam kitab As-Salah dari kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, ditulis oleh Imam Abul Husain Muslim Al-Hajjaj An-Nisaburi rahimahullah ta'ala. Masuk pada bab yang ke-33. Babul jahri bil qiraati fi subhi. Bab tentang menjaharkan membaca di dalam salat subuh. Maksudnya membaca Al-Fatihah dan membaca ayat sesudahnya. Wal qiraati 'alal jin. Dan membacakan Al-Qur'an kepada jin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, di dalam bab ini terkandung dua masalah besar. Pertama tentang hukum menjaharkan bacaan Al-Quran di dalam salat subuh, karena salat subuh termasuk salat jahriyah, salat yang dijaharkan bacaannya. Yang kedua tentang saudara kita dari kalangan jin, di mana mereka juga termasuk umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka di akhirat seperti kaum umat manusia juga, yang kafir masuk neraka, yang muslim masuk surga? Apakah mereka juga mukallaf dan diwajibkan untuk mengikuti syariat para nabi dan rasul, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Syaiban ibn Farrukh, telah menceritakan kepada kami Syaiban ibn Farrukh Al-Habati. Qala haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. Abu Awanah adalah Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri. Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri. An Abi Bishr, dari Abu Bishr. Abu Bishr Ja'far ibn Iyas, atau dikenal dengan Ibnu Abi Wahsyiyah Al-Yashkuri. An Sa'id ibn Jubair, dari Sa'id ibn Jubair Al-Asadi, salah satu murid terkemuka Abdullah bin Abbas dan salah seorang fuqaha Islam yang syahid di tangan penguasa zalim pada masanya, yaitu Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. An Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, salah seorang dari Al-Abadilatul Arba'ah di masa sahabat. Al-Abadilatul Arba'ah, 4 orang Abdullah yang merupakan ulama-ulama di kalangan sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Amr ibn al-As, kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in, yang merupakan ulama-ulama besar sahabat, dan rata-rata mereka junior-juniornya. Abdullah bin Abbas, Nabi meninggal umurnya baru 13. Ya, Abdullah bin Umar juga masih pemuda di waktu Nabi meninggal, demikian juga Abdullah bin Amr ibn al-As. Taib, qala, dia berkata,
ma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-jin wa ma ra'ahum. Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Uqadh wa qad hila baina asyayatin wa baina khabari as-sama' wa ursilat alaihim ash-shuhub فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا وما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق أكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن السورة. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan ma qara'a Rasulullah SAW alal jin wa ma ra'ahum. Sebelumnya Nabi SAW tak pernah membacakan Al-Quran kepada jin dan tidak pernah melihat mereka. Sampai suatu hari intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalaqa berjalan atau bertolak fi ta'ifatin min ashabi bersama sekelompok orang dari sahabatnya amidina ila suqi Uqadh menuju pasar Uqadh. Pasar Uqadh ma'ruf sejak zaman jahiliyah lagi. Ini merupakan pasar rayanya orang-orang Makkah pada waktu itu. Uqadh dan Dzil Majaz. Naam. Wa qad hila baina asyayatin wa baina khabari sama'. Sudah di saat itu sudah terhalang syaitan mencuri berita dari langit. Wa ursilat alaihimus syuhub, dan dikirim kepada mereka bintang-bintang untuk menghalangi mereka untuk datang atau mencuri berita dari langit. Faraja'at asyayatin ila qaumihim, lalu para syaitan kembali kepada kaum mereka. Faqalu, lalu mereka atau kelompok yang mengambil jalan ke arah Tihama. Tihama itu adalah setelah Najd di Jazirah Arab, ke bawahnya sampai ke Makkah dan Madinah disebut dengan Tihama. Disebut dengan Tihama. Nah, maka mereka wahuwa binakhlin amidina ila suqi Uqadh. Waktu itu Nabi sedang berada di Nakhl, satu tempat di Tihama, bersama para sahabat amidina suqi Uqadh, sedang menuju ke pasar Uqadh. Wa huwa yusalli bi ashabi salatal fajr. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam
salat berjamaah, salat subuh. Falamma sami'ul Qur'an istama'u lahu. Tatkala mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an, siapa yang baca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istama'u lahu. Mereka pun mendengarkannya. Wa qalu, hanya mereka menarik kesimpulan, hadzal ladzi hala bainana wa baina khabaris sama'. Berarti inilah yang menjadi penyebab kita terhalang mendapat berita dari atau mencuri berita dari langit. Faraja'u ila qaumihim. Lalu mereka kembali kepada kaumnya, kalangan jin. Faqalu ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na, seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengarkan Quran yang menakjubkan. Bacaan yang menakjubkan. Yahdi ila rusd. Yang menunjukkan jalan hidayah. Fa'amanna bihi. Dan kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kami tidak mau menyekutukan dengan Rabb kami seorang pun. Fa anzalallahu azza wa jalla ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jin. Al-surah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, Abdullah bin Abbas menceritakan di dalam hadis ini, dan setelahnya ada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan kedua kisah ini seperti disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah dua kisah yang terjadi di waktu yang berbeda. Beda. Kisah Ibnu Abbas ini adalah di awal atau di sebelum hijrah, karena surah Al-Jin kan Makkiyah kan, surah Al-Jin surat Makkiyah. Nah, dan ini juga menjadi sebab nuzul surat Al-Jin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya tidak membacakan Al-Qur'an kepada jin dan tidak pula pernah melihat mereka, sampai suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam pergi bersama para sahabat Nabi menuju ke pasar Uqad, dan di saat itu berita atau jin-jin sudah terhalang mencuri berita. Karena dulu mereka mencuri berita dari langit, kemudian disampaikan kepada para tukang-tukang tenung, para peramal. Jadi berita yang dicuri itu seolah-olah mereka tahu yang gaib. Makanya pedukunan dan para peramal, paranormal di masa jahiliyah itu sangat dominan. Sangat dominan. Tonton mungkin masih ikat kisah Amr bin Tufail Ad-Dawsi ketika dia masuk Islam, kisah masuk Islamnya masih lupa atau masih ingat? Masih lupa. Kalau gitu saya ingatkan lagi. Beliau adalah penghulu suku atau kabilah Daus. Dan di saat itu Nabi berdakwah, orang-orang Quraisy memprovokasi dan mempersekusi Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau provokasi dan persekusi terhadap dakwah itu umurnya sudah lama. Ya, adalah perilaku orang jahiliyah yang dihidupkan kembali. Ya, karena kehabisan hujjah tentu keluar
Kalau habis hujat itu hujat lagi. Ini bahasa samunya. Kalau Indonesia jadi hujat. Nah, jadi kalau hujah dalil, tak boleh hujat menuduh. Itulah. Memang berubah makna tipe di bahasa Indonesia. Jadi ketika habis hujah akhirnya menghujat. Itu. Jadi di masa jahiliyah dulu orang-orang jahiliyah mengerahkan seluruh media yang mereka miliki. Di antara media yang mereka miliki adalah syair, kemudian kekuatan sihir, kekuatan dukun, itu dikerahkan semua. Ini mulai juga nampak kan? Anda mengerahkan sihir dan dukun untuk menghalangi dakwah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian provokasi, provokasi. Kemudian menebar informasi yang miring terhadap Nabi alaihissalatu wassalam. Bahwa Nabi Muhammad datang mengacaukan umat. Kalau ada yang membahasakan dakwah mengacaukan umat, memang bahasa jahiliyah zaman dulu yang diperbaharui hari ini. Maksudnya, enggak gaya lama. Masih gaya lama. Yang mengatakannya aja berubah-ubah orangnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ketika Amr bin Tufail Ad-Dawsi datang ke Mekah, dia sebagai pemimpin kabilah tentu disambut oleh pemimpin kabilah pula. Lalu dia katakan, Anda Makkah hari ini dalam kondisi tidak aman. Sebab siapapun yang mendengar Muhammad pasti dia tersihir olehnya. Jadi Nabi disebut tukang sihir, disebut penyair, disebut gila dan sebagainya. Masya Allah. Ini gila tapi tetap jadi tuntut hukum. Biasa kalau lagi gila kan tak tuntut je lah kan. Tapi tak mereka walaupun gila tetap dituntut. Allah musta'an. Lalu Amr bin Tufail kalau gitu harus tutup telinga. Ditutup telinganya pakai kapas. Lewat jalan tak dong apa ya. Hah? Pasti tak senang kita berjalan. Tak bisa menikmati keadaan. Ya. Kan tak kadang orang mula pakai helm dulu tu kadang ni kan. Kode orang jatuh atau gerak helm dulu. Sampai ada kisah ni itu jatuh apa tu tah. Cuma terlensur dek superban le jatuh Honda. Datang pak polisi kenya. Untung apa le pakai helm. Untung pelayang ni tak gerak helm tu tak habis wang ni. Ndak ngono apa ni. Tidak sadarnya si pelayang polisi. Allah musta'an. Apa polisi kan apa nonton pakai helm jadi jatuh ndak parah ada kan itu. Hanya ndak helm kau tiada ndak habis motor di batang belakang ni tak kojuinya jadi. Jadi Amr bin Tufail waktu itu merasa ndak nyaman dengan menutup telinga. Pergi ke Masjidil Haram, masak pergi Masjidil Haram. Uang terlebih ndak ngagan lewat. Coba sok pergi haji. Ya kan di situ kan banyak zombie nyuang kan. Banyak orang nyebut zombie, banyak situ menakutkan. Anak jen kan di detik telinga masuk apa nomor yang apa nomor contoh basung tu detik telinga. Tak salah mak api kamu ke Mekah. Ditutup telinga terpengaruh oleh provokasi orang Mekah, orang jahiliyah. Dia beliau berpikir sendiri. Itulah Allah ingin dia dapat hidayah. Ini kalau ingin dapat hidayah, Allah elakkan penghalang itu. Apa ni? Ini syahidnya. Kalau Muhammad itu dukun, dia jadi kepala suku, dia dukun itu. Sebab waktu itu kalau nak jadi kepala suku mesti paling sakti. Kan macam itu dulu. Iya juga. Kalau nak jadi kepala suku harus sakti mandraguna. Tekanang leh. Tak punya datuk. Jadi kalau nak jadi kepala suku waktu itu, jadi datuk mesti harus balemu.
Jadi kata beliau, kalau masalah dukun, saya hafal mantra jahiliyah semuanya. Sihir, saya juga hafal sihir, pandai bersihir. Kalau penyair, jangan dicoba-coba. Seluruh syair jahiliyah saya hafalkan. Apalagi gila, wang gila apa? Perlu iso. Iya kan? Wang gila perlu iso? Enggak. Apalagi nyatanya mau si uang, enggak nih ya kan? Enggak mau si uang kan? Enggak bisa. Akhirnya dibuang ke sumber telingon. Allah takdirkan pula apa sampai dekat Ka'bah Nabi baca Al-Qur'anul Karim. Uang hafal sihir dia. Tu baca Quran kayaknya. Apa enggak ada itu Quran? Enggak tentu, Kalau hafal seluruh mantra dukun dia, mantra sihir. Tu baca Al-Quran, bisa besok dia enggak? Bisa. Tak kau nang para penyihir di masa Fir'aunnya? Lai? Penyihir di masa Fir'aun? Kenapa? Kan induk penyihir sodo. Ketika sihir mereka ditaklukkan oleh Nabi Musa, mereka paham enggak bahwa itu bukan sihir? Paham. Karena ilmu sihir mereka di puncak ilmu sihir. Masa enggak tahu dia sihir? Berarti ini bukan sihir. Makanya beriman. Siapa nak hafal bonto-bonto? Dia tunjuk tangan. Nak dan tes. Hafal bonto dan dah. Nak lah dong ngaku ni. Ini tak apa nak baju. Amin lah mandi tengah malam kami dulu sih. Siap menyalin lemu aja lah. Untung lepe ke Jakarta dan coba. Kau ndaklah bawa ke Jakarta. Nah. Iyalah wakernya sudah lah tamat apa gerakan kan. Tinggal kini coba komat amin. Tinggal monto aja lah. Lah bapal sebagian maka nak nanya siapa nak bapal kini monto. Dia nak bocong kayaknya tingkat baporo. Dan mantes lah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi ketika mendengar bacaan Quran dia tahu ini bukan sihir. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, para jin waktu itu ketika mencuri berita di langit dibocorkan kepada tukang ramal itu. Nah, ketika Nabi diutus maka stop, tidak ada lagi bocoran berita dari langit. Untuk tuan-tuan ketahui, ini demi terjaganya Al-Qur'anul Karim dari bercampur antara Al-Quran dengan selain Al-Quranul Karim. Imam At-Tabari menyebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Al-Quran sebelum sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun malaikat yang mengetahuinya kecuali hanya Jibril alaihissalam. Coba bayangkan, malaikat yang amanah, malaikat yang taat Allah jaga, jangan sampai bocor. Sebab kalau sempat bocor, ini kadang orang dengan niat elok kadangnya dibocorkan niatnya berita. Tapi yang niat buruk menafsirkan yang buruk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi baru mereka tahu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima dari Jibril alaihi salam. Supaya nanti tidak ada yang membocorkan, mungkin sahabat mungkin para malaikat berbincang-bincang tiba-tiba didengar oleh jin dan syaitan. Lalu disampaikan kepada tukang sihir. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, mungkin mereka katakan, itulah dahulu tukang sihir kami tentunya. Lalu sampai ke Nabi lah sampai ke tukang sihir misalnya. Makanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ma'asyiral kiram rahmatullah. Nah, setelah sampai ke Nabi, aman daripada penipuan, aman daripada dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menghalangi syaitan mencuri berita itu, Allah kirim
bintang-bintang yang bercahaya membakar mereka. Inna kunna naq'udu maqa'ida lis-sam'i. Dulu kami di atas itu punya tempat-tempat duduk menunggu-nunggu, nyibuk-nyibuk, menunggu-nunggu berita yang turun. Tapi kata mereka, faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Siapapun yang coba untuk mengintip, maka Allah kirim bintang-bintang untuk mengejar mereka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sebagian ulama mengatakan sebenarnya bintang-bintang dari dulu sudah ada, tetapi lebih dahsyat serangannya setelah Nabi SAW diutus jadi Nabi SAW. Berarti setan bisa aja melelak dia, tapi waktu itu tidak. Setelah Nabi SAW dibangkitkan, mereka tidak bisa lagi. Makanya akhirnya menjadi isu viral di kalangan para jin pada waktu itu. Menjadi isu viral. Cuma tidak ada Facebook waktu itu, belum ada. Yang ada adalah berita dari mulut ke mulut. Cuman mereka lebih canggih. Bisa dari ujung ke ujung dalam waktu yang lebih cepat. Makanya kata mereka, malakum, kenapa kalian pulang? Tidak ada berita yang kalian dapat dari langit. Qalu hila bainana wa baina khabaris sama. Sekarang tidak bisa lagi, kita sudah dihalangi. Wa ursilat alaina suhub. Ditembakkan kepada kami bintang-bintang. Bapalah caranya. Kalau tonton cara tanya kalau tak ada. Yang jelas mereka, Allah sebutkan dalam Al-Quran, faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kita beriman, bagaimana caranya? Mana ada bintang pada matai? Mana ada? Gak ada bintang. Bapak cara melantiang no. Kalau tonton mikirnya anggaran tidak ada orang. Ya, oleh sebab itu jin dipikir itu. Kita disuruh beriman. Ini memang lama jadi orang Islam mukmin. Ketika datang berita langsung amanna bima unzila alaina. Kan itu tanda orang beriman kan? Beriman kepada apa yang diturun kepada kita. Masuk, tidak masuk akal, masuk, tidak masuk hitungan. Sama mana tuan-tuan tidak masuk hitungan? Kubur yang dokek tidak bisa tuan-tuan memecahkan rahasianya. Kuburan masih di bumi kan? Apalagi nak merahasiakan tentang bintang. Alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu habis biaya besar seperti NASA untuk harus pergi pula ke bintang dulu. Baru, itu pun tidak beriman. Itu pun tidak beriman. Lebih baik kita baca Quran, langsung beriman. Mana yang lebih nyaman? Orang beriman atau yang tidak beriman? Ya beriman. Mereka sebenarnya tidak tidur siang malam untuk buat projek pergi ke bulan. Awak tinggal tengok je bulan nampak. Selesai. Ya bang ya? Tapi mereka tidak. Puan menengok maupun siang malam tidak tidur, habis biaya luar biasa. Kita orang beriman tinggal di bumi nyaman. Padik bumi jenis soleh. Kalau tak tamu kalau tak tamu ngapa boleh? Antu wasimpik tak ada yang. Kalau lah wasimpik dosa pijak-pijak ada yang mati. Lapang lali. Apa isonya Allah Ta'ala katakan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bagi kalian di bumi itu tempat tinggal dan bersenang-senang untuk masa tertentu saja. Tapi orang kafir enggak mikir bagaimana caranya cari penginapan selain bumi. Mereka infakkan harta sekian triliunan dolar. Ujung-ujungnya summa takunu alaihim hasrah. Jadi penyesalan. Kalau kita enggak. Kalau kita alhamdulillah kita di bumi hanya kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, dah selesai. Maka tak pandai mikir bapa cara bisa tinggal di Mars. Pandai tuan berpikir?
Hah? Jangan fikir lain tak tahu dah APBN wak tak cukup lah. Cita-cita jauh. Cita-cita jauh. Kau imbau lah kelampauan kan. Kau bisik lah kedengaran juga. Cita jauh kalau nak pergi ke Mars tuan, siapkan dana per orang $1 miliar. Itu lontar tu berhasil pulang tu. Jangan nak pencet Titanic potong. Bapaknya bayu sangat tiket tu. Hah? 2,000. Pia. Dolar. Bapak tiru. Sampai nak pernah makan dolar saya. Berapa? 2,000 dolar. Kali berapa dolar gini? Mau boleh. Tentulah dia ustaz pada yang seman. Nah, mau boleh kali 2, 30. Berarti 30 miliar seorang. Iya. Tapi adanya 3 miliar. Tiket pay mati. Tiket pay mati. Kalau ke Mars kabar-kabar hanya $1 miliar. Untuk seorang orang puasa Riau deh setak 2 tahun. Tu kan dipikirnya Pak. Amonya Pak Atomikyun. Janganlah. Buang bawa qatu. Membawa qatu. Lebih elok baca sahih Muslim. Dia langsung beriman kita. Padahal bicara tentang Mars. Kalau mau menasihati, kalau beliau mau menasihati pemerintah, jangan lanjutkannya program itu dulu. Lanjutkan program beriman pada sahih Muslim. Lebih beruntung, lebih meyakinkan. Ini tidak cukup dana orang Asia. Membuang waktu mikion, sudah itu tidak beriman. Lebih baik kita ketika mendapat dari Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Amanna bima unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka diserang oleh bintang-bintang. Al-Quran memberitakan. Bagaimana? Kita tidak tahu. Ya kalau nak tanya kayak jin cara apa ya? Ya kayak bisa berkawan jo jin. Ada no pandai berkawan jo jin? Coba penayuk kata jinnya. Ya, bolo dan kata jinnya ya. Nyolong atmosfer bukan lah mabuk. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata mereka, lalu mereka pun mencari berita. Qalu madzak illa syai'un hadas. Pasti ada kejadian besar. Pasti ada kejadian besar. Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Coba kalian keliling dunia. Perlu APBN tu enggak? Perlu anggaran? Enggak. Jadi kalau semuanya perlu juga. Kalau bisa tuan-tuan jadi jin untuk keliling dunia, penelitian aja aja. Tapi jin dah membayar perkhidmatan gratis. Ingat, siapapun yang punya khadam jin tidak ada gratis. Bayarannya mahal. Dia bayarnya mahal. Makanya jangan bangga karena punya khadam. Wa inna rijalan minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada segolongan manusia minta pertolongan segolongan jin. Jin itu menambah kesulitan baginya. Mempersulit dirinya. Kalau tidak percaya cobalah. Dari orang yang pernah mencoba dan taubat daripadanya, mereka menceritakan dengan kisah yang jelas dan nyata. Pasti ada sesuatu dari iman yang harus kita korbankan. Harus yang kita korbankan. Semoga Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Masuk waktu? Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله ولا أشهد أن اللهم الصلاة. Kaum muslimin kaum muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun berkeliling dunia
Fantalaqu yadribuna masyariqal ardi wa magharibaha. Mereka berkeliling ke timur dan ke barat. Famarra an-nafar alladzina akhadhu nahwa Tihama. Lalu lewat golongan yang tadi menuju Tihama, wa huwa binakhlin, sedang Nabi berada di Nakhl. Ada yang mengatakan Nakhlah, suatu tempat. Kalau sekarang antara Makkah dengan Madinah. Kalau tuan dari Madinah ke Makkah itu arah ke sebelah kiri saya masih lupa atau tidak pernah nampak. Nah, mungkin kalau keluar dari Madinah ke Makkah itu mungkin sekitar jarak sekitar hampir 100 kilo lebih kurang. Ada sebelah kiri ada makharaj. Itu Nakhlah. Afwan. Bukan di Madinah, maksudnya di Makkah. Nah, Amidina ila suqi Uqadh, menuju pasar Uqadh. Wa huwa yusalli bi ashabihi as-salah. Mereka, maaf yang saya masukkan tadi Yutama, bukan Nakhlah, Yutama. Ini di Makkah. Suqu Uqadh wa yusalli bi ashabihi salat al-fajr. Waktu itu Nabi sedang salat dengan para sahabatnya. Berarti ini kan fatrah di Mekah. Ini menunjukkan satu, dalam keadaan musafir, sholat berjamaah tetap disyariatkan, tetap dilaksanakan. Ini sebagian kadang kalau musafir yang seorang aja menunda dulu, sholat dulu ndak. Jadi kalau musafir itu tetap berjamaah, walaupun tidak di masjid. Karena tidak syarat berjamaah di masjid. Sebagian kan kalau ndak ada musajid, seorang sholatnya. Kalau lain musajid, sudah. Justru bermusafir itu dalam hadis disebutkan bahwasanya sholat di perjalanan di bukan masjid itu lebih diutamakan daripada sholat di masjid bagi musafir. Ya kalau bisa. Cuman negeri awak kau hujan taui, ya makanya awak sholat di banyak di masjid. Sempat istilahnya tempatnya ada yang bersih dan kering, dan alhamdulillah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura. Saya lupa lafaz hadisnya bahwa salat di musafir itu di tempat mereka musafir lebih afdal daripada salat di masjid. Jadi tidak dipaksakan cari masjid. Nah. Kemudian bahwa salat berjamaah sudah disyariatkan ketika masih Nabi di Mekah. Karena Nabi sholatnya berjamaah. Dan ketiga, karena bab inilah, karena lafaz inilah hadis ini disebutkan dalam bab, yaitu Nabi membaca dengan jahar. Nah, membaca dengan jahar. Falamma sami'ul Qur'an, ketika mendengar bacaan Al-Qur'an, istama'u lahu, mereka mendengarkannya. Wa qalu hadha alladhi hala bainana wa baina khabaris sama. Berarti ini yang menjadi penghalang kita dapat mencuri berita dari langit. Farajau ila qaumihim, lalu mereka kembali ke kaum mereka dan menyampaikan seperti yang disebutkan Al-Qur'an, qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi, sampai seterusnya. Naam. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian ini sebab nuzul surat Al-Jin, ayat pertama dari surat Al-Jin. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian hadis yang kedua kita selesaikan. Qala hadatsana Muhammad ibn Muthanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Muthanna Al-Anazi Abu Musa Al-Basri Al-Mulaqab Bizzamin. Qala hadatsana Abdul A'la, saya ragu ini kedua-duanya bisa Abdul A'la ibn Abdul A'la Al-Basri atau Abdul A'la ibn Hamad, saya tidak bisa memastikan sekarang. An Daud, yaitu Daud ibn Abi Hind, Daud ibn Abi Hind. An Amir, dari Amir, yaitu Amir ibn Surahil Asy-Sya'bi, salah seorang ulama tabi'in. Qala sa'altu Alqamah, saya bertanya kepada Alqamah,
yaitu Alqamah ibn al-Aswad an-Nakhai. Alqamah ibn al-Aswad an-Nakhai. Hal kana Ibnu Mas'ud, apakah Ibnu Mas'ud yaitu Abdullah bin Mas'ud al-Huzali Abu Abdurrahman syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Jin? Apakah dia ikut bersama Nabi pada malam Nabi bertemu dengan sekelompok jin? Ini kisah lain, terpisah dari kisah yang pertama. Faqala Alqamah berkata, ana sa'altu Ibnu Mas'ud. Saya yang bertanya langsung kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqultu hal syahida ahadu minkum ma'a Rasulillah Lailatul Jin? Ada enggak di antara kalian yang ikut bersama Rasulullah ketika malam bertemu dengan jin? Qala la. Dia berkata enggak ada yang ikut. Walakinna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Tapi kami waktu itu bersama Nabi di malam itu. Fa faqadna, lalu kami kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi menghilang. Faltamasnahu fil audiyati wasyi'ab, kami cari dia di lembah-lembah dan di gunung-gunung. Faqulna, tidak ditemukan. Lalu kami mengatakan, ustutira aw qtila, jangan-jangan Nabi dibawa terbang jin atau jadi ada juga keyakinan dilarikan jin. Nah, ustutira yakni tara bihil jin. Aw qtila, atau ada dibunuh orang secara misterius. Yani iqtila, dibunuh secara sembunyi-sembunyi oleh orang. Jadi mereka dah mulai risau. Risau Nabi dibawa jin atau dibunuh tanpa diketahui. Ada penembak misterius Petrus. Qala fabitna bi syarri lailah. Hanya kami malam itu sangat risau. Seburuk-buruk malam yang kami lalui. Bata biha qaumun, yaitu seburuk-buruk malam yang kami alami selama itu. Falamma asbahna, ketika waktu pagi datang, idza huwa ja'in min qibali Hira. Tiba-tiba beliau datang dari arah Hira. Gua Hira. Dari arah Hira. Naam. Qala, dia berkata, faqulna, yani Abdullah bin Mas'ud berkata, faqulna, kami tanyakan, ya Rasulullah, faqadnaka, kami kehilangan dirimu. Fatalabnaka falam najidka, kamu cari-cari tapi tidak ketemu. Naam. Fabitna bi syarri lailah bata biha qaum, sehingga kami tidak bisa tidur malam tadi gara-gara memikirkan engkau. Faqala atani da'il jin, datang kepadaku dai dari golongan jin. Jadi ada dai dari jin. Naam. Fadhhabtu ma'ahu, lalu saya pergi bersamanya. Jadi ada dai yang mengundang Nabi untuk mendatangi kelompok rombongan jin. Naam, faqara'tu alaihimul Qur'an. Saya membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Ini masuk dalam al-qira'ah 'alal jin. Qala fantalaqa bina, dia berkata, fantalaq, yakni Abdullah bin Mas'ud berkata, fantalaqa bina, lalu Nabi mengajak kami pergi. Fa arana atharahum, lalu Nabi perlihatkan kepada kami bekas-bekas mereka. Kalau malam tadi kejadian tentu ada bekas mereka duduk bersama waktu itu. Istilahnya pas talaqi malam tadi kan. Naam. Atharahum wa athara niranihim, bahkan bekas-bekas api unggun mereka. Cuman api unggun mereka tidak sembarang nampak, itu masalahnya. Sebab kalau nampak, tuh dia nampak oleh sahabat tadi malam kan. Nah, jadi memang inyo bisa hilang, api pun bisa hilang, awak pun bisa hilang. Jadi oleh sebab itu jangan dokek-dokek bono. Nah, izin. Farana na'am wa athara niranihim wa sa'aluhu zad. Lalu mereka minta kepada Nabi az-zad, jadi perbekalan. Faqala, Nabi lalu katakan, lakum kullu 'azmin dzukira smullahi alaihi. Untuk kalian seluruh tulang dari hewan yang disembelih dengan membaca bismillah. Berarti orang beriman. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa untuk yang tidak beriman adalah semuanya.
Ya orang beriman terbatas karena ada aturan. Kalau orang tak beriman tak ada aturan. Makanan awak makan juga makan uang, makannya deh. Yang mana elok nambah aturan dan tak beraturan. Tentu yang beraturan lebih bagus. Naam, kullu azmin zukir semula yaqa'u fi aidikum, dimanapun kalian dapatkan. Berarti sudah halal bagi mereka dengan syariat Nabi alaihi salatu wasallam, tak perlu minta juga. Jadi kalau ada tuan-tuan belabia tulang jadi gigit juga. Nah, ini kadang banyak kawan bagi jin tengok dia. Ndak ada tulang ayam lunak. Jadi menentukan buat ayam tulang lunak. Tinggal tu tak jinnam. Ya qawfidikum. Au farama yakunu lahman. Yaitu semakin banyak dagingnya semakin bagus. Nah. Wa kullu ba'ratin ala kulli dawabikum. Sedangkan hewan-hewan mereka, hewan jin pun bisa hilang juga. Nah. Yaitu makanannya adalah kullu ba'rah. Yaitu mohon maaf akramakumullah apa namanya? Hah? Nan di kalun desa ampas makan apa nama? Kotoran hewan manusia. Itu makanan jin. Itu sebabnya Nabi SAW ketika melarang kita istinja menggunakan tulang atau menggunakan kotoran hewan yang sudah kering. Contoh cik kabul koyang tidak boleh dipakai istinja. Apa sebab? Itu makanan. Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِ. Sebab itu makanan saudara kalian di golongan jin. Beko pasuk anak ambil dia gang puluh dah. Makanya sakit. Ada sebab itu jangan dipakai barang orang untuk bersuci. Ayo makanan awak janin tua. Istinja. Makanya hati-hati. Dilarang oleh Nabi SAW istinja memakai tulang. Taib, afwan. Faqala Rasulullah SAW, fala tastanju bihima. Jangan kalian beristinja menggunakan tulang atau kotoran hewan. Fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Karena keduanya makanan saudara kalian. Maksudnya makanan tulang untuk jinnya, makanan ini untuk hewan tunggangan mereka. Wa haddatsanihi Ali bin Hujr as-Sa'di. Di sini juga diceritakan kepadaku oleh Imam Muslim mengatakan oleh Ali bin Hujr as-Sa'di qala hadatsana Ismail bin Ibrahim, telah menceritakan kepada Ismail bin Ibrahim bin Miqsam ibn Ulayya al-Asadi an Daud, dari Daud ibn Abi Hind. Naam, Daud ibn Abi Hind bihadzal isnad, dengan isnad ini pula ila qawlihi wa athara niranihim. Nabi memperlihatkan bekas-bekas api unggun mereka. Qala Asy-Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi, yaitu Amir dalam riwayat tadi, wa sa'aluhu zad, lalu mereka bertanya, meminta kepada Nabi perbekalan, wa kanu min jinnil jazirah, dan mereka dari jin yang tinggal di jazirah Arab. Berarti orang dalam belum orang alun jin wang do Indonesia ni masih jam al-jazirah. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis, min qaul Asy-Sya'bi mufassalan min hadis Abdullah, yaitu dari perkataan Asy-Sya'bi yang disebut secara rinci dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik, kita selesaikan pelajarannya pendek. Qala wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, sudah sering kita dengarkan. Abdullah bin Muhammad ibn Ibrahim Al-Absi ibn Abi Syaibah Al-Kufi. Qala hadatsana Abdullah bin Idris Al-Khawlani an Daud, dari Daud ibn Abi Hind, an Sya'bi dari Sya'bi Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi, an Alqamah dari Alqamah ibn al-Aswad an-Nakhai, an Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud, an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qawlihi, sampai perkataannya wa athara niranihim wa lam yazkur ma ba'dah, yaitu ditunjukkan bekas-bekas api unggun mereka, tapi cerita selanjutnya tidak disebutkan. Ini hanya untuk menguatkan riwayat, menguatkan bahwa riwayat itu sah. Imam Muslim sengaja menyebutkan riwayat ini supaya menguatkan, karena bisa saja orang mengkritisi sanad sebelumnya lalu dia kuatkan dengan sanad setelahnya. Qala hadatsana Yahya bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Qala akhbarana Khalid bin Abdullah, telah menceritakan kepada Khalid bin Abdullah Subhanallah Qasri atau siapa? Subhanallah, an Khalid
dari Khalid bin Ma'dan, an Abi Ma'syar dari Abu Ma'syar, an Ibrahim dari Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai, an Alqamah dari Alqamah ibn al-Aswad an-Nakhai, an Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud, qala, dia berkata, lam akun lailatal jinni ma'a Rasulillah SAW. Saya tidak bersama Nabi di malam bertemu dengan jin. Maksudnya tidak ikut serta dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Wa waddidtu anni kuntu ma'ah. Andainya saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa kenalan sama jin pula. Nah, Masya Allah. Qala, itu juga menunjukkan bahwasanya jin juga merupakan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Sa'id bin Muhammad Al-Jarmi, telah menceritakan pada Sa'id bin Muhammad Al-Jarmi wa Ubaidullah ibn Sa'id dan Ubaidullah ibn Sa'id, qala, keduanya berkata, hadatsana Abu Sama Muhammad ibn Usama Al-Kufi, an Mis'ar dari Mis'ar, yaitu Mis'ar bin Kidam, an Ma'an dari Ma'an, subhanallah. Qala sami'tu abi, saya mendengar bapakku, qala berkata, sa'altu Masruqan, saya bertanya kepada Masruq, man azana Nabiya sallallahu alaihi wasallam bil jin lailata istama'ul Qur'an, siapa yang memberitahukan kepada Nabi malam mereka mendengarkan Al-Quran, jin mendengar Al-Quran ketika Nabi salat. Qala haddatsani abuka, menceritakan kepada kamu bapakku, yakni Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, annahu azanathu bihim syajarah, yang memberitahukan ke Nabi itu adalah pohon. Jadi kaum muslimin dan muslimat, berarti pohon kayu bisa bercakap? Bisa. Mesti pakai mulut? Nah, tidak. Jadi kalau ada yang menafikan Allah bercakap, karena kalau bercakap mesti bermulut, batal demi hukum. Ya, batal demi hukum ilmiah. Jelas? Batu pernah bercakap? Ada mulutnya? Tidak. Berarti tidak mesti pakai mulut, tidak mesti pakai lidah. Karena orang tidak percaya Allah bercakap. Alasannya kalau bercakap mesti pakai lidah, mesti pakai bulu-bulu. Tidak. Berapa banyak hamba, makhluk-makhluk Allah bisa bercakap tanpa bulu-bulu, tanpa pita suara. Makanya tidak lazim. Kalau Allah bilang dia bercakap, ya anggukkan saja, selesai masalah. Kenapa kalian tidak mau percaya pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Hadis tentang itu banyak, ayat tentang itu banyak, tetapi lebih percaya pada yang dipikirkan daripada percaya kepada yang dikabarkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Allah musta'an. Maka dengan demikian selesai hadis bab al-jahri bil qiraati بقراءة القرآن وكذلك القراءة على الجن. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم. Jangan tanya jin tu, dah faham tu. Nah, tidak tentu dah. Nanti kalau tentu dah betul. Nah, ya apa yang dibaca oleh Rasulullah ketika solat subuh itu, namun tidak tentu. Ada yang tentu tolong tunjuk. Nah, maaf tu ya, tidak sangkut sukan bertanya dan mudah-mudahan kalau waswa dan baik itu, kalau tidak entok-entok juga. Tentu ya. Perlu ya tentu Anda. Tidak tentu untuk mohon maaf. Setelahnya mudah-mudahan kalau ada yang bisa beritahu, jazakallah khair. Hah? Apakah Nabi melihat jin atau tidak? Tidak tentu. Ada yang tentu, zahirnya beliau melihat. Ya, beliaunya melihat. Datang kepadanya dai dari kalangan jin. Cuma apakah dalam bentuk asli atau tidak? Karena kita juga manusia pernah melihat jin, tak pernah jin enggak? Dan pernah. Iya, tapi bentuk condong Arab. Nah, bentuk condong Arab. Iya, pernah 3 kali. Dalam mimpi pernah. Ya, di ketua awak dia apa? Dia mengamin dia kan, lengkap dengan pasukan berbagai bentuk senjata.
atau paso dan tun membela ketua. Alhamdulillah kalah sodo dalam mimpi. Dalam mimpi. Ketua awak dia menomin dalam mimpi lo. Tu mimpi di duri waktu itu. Allah musta'an. Tapi alhamdulillah untung le kalah inyo, ndak awak kalah. Untung le alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat apa namanya kalau sampai kalah mimpi tak bisa ceramah agak. Kaum muslimin dan muslimat yang mati. Jadi wallahu alam bisa dilihat karena mereka bisa memperlihatkan diri menyerupai manusia, bisa dalam bentuk yang asli pula. Wallahu taala alam. Jadi zahirnya dari hadis tadi Nabi bertemu dengan mereka dan membacakan ayat Al-Qur'an kepadanya dan kembali mereka ke negerinya untuk ini wallahu taala alam. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.